Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat kawan-kawan semua dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol legal maupun ilegal. Tetap pantengin channel ini ya. Ini channel yang membooster mental kalian dan satu-satunya channel yang ada di Indonesia yang bisa tayang 3 kali sehari dan konsisten terus-menerus 3 kali sehari untuk membuat mental kalian makin bugar ya. Satu-satunya channel yang wajib Anda pantengin. Nah, kali ini saya akan membahas SPayLater dan S-Pinjam di Agustus ini kawan. Di Agustus ini mulai melakukan gugatan perdata. Simak seperti apa gugatan yang mereka layangkan. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada bersama kalian. Sama-sama kita mencerdaskan diri kita mencerdaskan dan sama-sama kita belajar di sini untuk saling sharing terkait masalah penagihan pinjol, ancaman teror dari pinjaman dan seputar pinjaman online lainnya. Hanya satu di channel ini yang bisa tayang 3 kali sehari, konsisten setiap hari, ada siang, ada sore, ada malam hari. Tonton terus video-videonya dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Saya bawakan kali ini SPayLater dan S-Pinjam akan melakukan gugatan secara perdata. Nah, ngeri ya di Agustus ini. Seperti apa nih? Kita kupas tuntas, kita bedah deh ya. Biar kita hilangkan ketakutan kalian dan saya akan transfer energi berani ya. Untuk kalian semua menjadi berani. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama belajar di channel ini. Dan sebelum kita melangkah ke video tersebut, saya mohon kiranya untuk teman-teman semua mendukung dan support channel ini. Mudah, cukup ya, dan gratis. Cukup murah dan gratis, nggak berbayar. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya. Itu poin yang utama. Agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap hari. Ada 3 kali. Ada siang, sore, dan malam hari, silahkan. Ya, dan kalian juga bantu video-video ini untuk di-share ke semua media sosial kalian, insya Allah menjadi pahala jariah untuk kalian semua. Kawan-kawan, kita juga punya ya di wadah YouTube ini ada Facebook, grup Facebook untuk saling interaksi buat kalian semua, untuk saling berkomunikasi antar sesama korban galbay pinjol. Silahkan untuk tergabung, ada linknya ya di kolom deskripsi video ini atau di kolom komentar. Saya sematkan biar Anda mempermudah untuk mencarinya. Dan Anda jawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin, seluruh pernyataan-pernyataan wajib Anda jawab. Dan insya Allah Anda akan lolos, karena tidak semuanya bisa gabung di grup ini, mengingat grup ini sangat steril. Dan untuk masuk itu perlu ya berbagai macam diteliti dulu, di ACC itu nggak mudah karena di sini tidak ada joki pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada spam pinjol, apapun berkaitan penawaran pinjol. Jadi Anda ketika komunikasi bisa nyaman dan aman. Silahkan Anda tonton videonya, jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Ini salah satu curhatannya, saya bacakan ya. Assalamualaikum, izin bertanya, legal hukum yang dimaksud seperti apa ya? Kita bahas ya. Kita lihat nih. Ini kiriman dari DC-nya nih ya, 0815 5304 5579. Halo, bagian legal hukum perusahaan kami akan memasukkan gugatan ke lembaga peradilan sesuai dengan domisili saudara dengan lampiran semua rekapan data pinjaman SPayLater dan S-Pinjam Anda di sini. Jika ditemukan data yang tidak valid seperti penyalahgunaan data, penghasilan yang tidak sesuai ketika melakukan pengajuan pinjaman atau data lama yang tidak diperbarui, maka kami akan tambahkan ke dalam poin gugatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua keluarga dan kerabat Anda yang tercantum akan kami tanyakan perihal tanggung jawab Anda sampai sekarang. Mohon kooperatif, konsekuensi berlanjut sudah kami infokan setiap harinya. Oke, saya langsung ya kasih penjelasan ke kalian biar tidak menunggu lama lagi. Jadi begini, jadi mereka katanya kan bagian legal dari perusahaan ya, berarti internal dari perusahaan mereka yang akan melakukan atau memasukkan gugatan ke lembaga peradilan sesuai domisili ya, sesuai domisili. Jadi kalau kalian di Bandung berarti di Bandung, Pengadilan Negeri Bandung. Kalau kalian ada di Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi, dan seterusnya ada di setiap kabupaten dan kota lembaga peradilan tersebut ya. Nah, dibilang bahwa SPayLater dan S-Pinjam ya, mereka menyatakan diri dari SPayLater dan S-Pinjam dari legalnya. Nah, begini kawan. Mereka menyatakan bahwa jika ditemukan data yang tidak valid, penyalahgunaan data, penghasilannya tidak sesuai, dan tidak ada update atau diperbarui data Anda akan digugat. Nah, berarti dia tidak menyoroti
terkait masalah gagal bayar, terkait masalah pembayaran yang tertunda. Jadi mereka menyoroti hanya data valid. Ya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau data valid, data tidak valid, data-data palsu dan sebagainya bukan digugat ke peradilan harusnya ya. Harusnya dilaporkan ke kepolisian. Bedaan konteksnya ya. Ya, tadi saya berharap ya mereka tuh mungkin berpikir saya tadinya mereka akan menggugat ke pengadilan negeri atau ke peradilan dengan gugatan dugaan wan prestasi atau tidak melakukan kewajiban pembayaran. Ternyata mereka hanya mengurusi masalah data valid. Kalian yang dikirimi seperti itu tetap tenang, stay cool, jangan panik, nggak usah panik kan. Situasi seperti ini kalau Anda panik lah tambah repot kawan. Ya, situasi seperti ini tenangkan diri kalian. Menghadapi hal seperti ini, ada bahasa-bahasa hukum, Anda harus telaah dulu. Anda harus lihat dulu, Anda gunakan akal sehat dan logika kalian. Kalau kalian mau digugat, sudah dari kemarin, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lebih dahulu gagal bayar, sudah bertahun-tahun gagal bayar, terlebih dahulu mereka yang sudah dimasukkan gugatannya. Tapi nyatanya tidak akan. Bahkan ada kemarin yang saya lihat, ada sampai ratusan juta, masih biasa saja. Jadi apa sih keraguan kalian? Dan ketakutan apa yang melandasi rasa takut itu tuh apa gitu kan? Sebenarnya nggak ada. Kalau kita lihat dan kita telisik ya, tidak ada sesuatu hal yang menakutkan bagi kalian yang gagal bayar. Karena belum ada sampai saat ini yang diseret ke ranah peradilan, yang diseret ke ranah hukum terkait masalah gagal bayar kalian. Gagal bayar kalian adalah situasi yang lumrah, situasi yang banyak dihadapi oleh saudara-saudara kita lainnya juga. Bukan hanya oleh Anda. Yang gagal bayar itu bukan Anda doang. Banyak, ribuan, bahkan ratusan ribu. Jadi apa sih yang selalu Anda tuh takutkan? Ketika menerima pesan itu Anda harus merubah mindset kalian. Menerima pesan WA, pesan email, apapun, semenakutkan apapun, itu hanya pesan yang dilakukan oleh mereka secara kontinu atau mungkin secara otomatis dari mesin mereka di komputer atau perangkat-perangkat lainnya, media lainnya yang memang sengaja mereka kirimkan secara berkala agar Anda segera bayar. Karena Anda ada di gagal bayar, maka segala pesan warning apapun untuk menyegerakan Anda bayar. Jadi kalian wajib waspada menjaga stabilitas mental. Mental yang paling utama dalam situasi seperti ini. Gagal bayar Anda adalah mental yang paling dikedepankan. Logika itu yang nomor 2. Mental. Jadi ketika menerima seperti itu, mental Anda harus kelihatan seperti mental baja, benar-benar baja ya. Nggak goyah sedikit, nggak lembek. Nah, lalu kedua setelah seperti itu, lihat. Ya, logika gunakan dengan akal kewarasan kita. Apakah benar? Dengan seperti ini, utang hanya 1.700.000 mau diperadilankan, ya logika dong. Ya, berapa sih utang Anda? Utang Anda dipinjol berapa? 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, mau digugat, ya mikir 2 kali lah. Memangnya murah dan mudah, ya. Di sana digugat, tadi kan dibilang akan digugat sesuai dengan domisili hukum di mana nasabah itu berada. Ya iya memang. Kalau misalnya Anda ada di Sulawesi nih ya, udah kebayang nggak? Anda di Sulawesi digugat nih di Pengadilan Negeri Sulawesi di mana Anda tinggal. Berapa ongkos dan biaya yang harus dikeluarkan? Apakah sebanding dengan utang yang Anda saat ini berjalan? Utang 2,5 juta, Anda akan digugat ke pengadilan. Mikir. Nah itu kan nggak mungkin terjadi. Logikanya aja nggak nyampe, nggak nyambung. Antara utang dengan biaya gugatan. Begini, nggak nyambung. Ya, gugatan gede biayanya. Pas daftar saja udah bayar, yang bayar ya mereka yang menggugat. Bukan tergugat, nggak ada cerita yang bayar tergugat. Penggugatlah yang bayar, berarti pihak dari pinjol yang membayarnya. Lalu biaya-biaya perkara timbul dalam sidang ini kan ada biaya perkara yang timbul. Nah, pemeriksaan dan lain-lain, nah, itu yang mereka juga harus bayar. Bukan Anda tergugat, tapi penggugat yang bayar. Nah, logika itulah yang harus digunakan, dipakai pada saat Anda gagal bayar. Jadi jangan melulu dikedepankan ketakutan. Karena ketakutan kalian sebenarnya terus-menerus ya berputar, akhirnya memblunder ketakutan kalian dan menarpak mental kalian seketika. Kalian bisa langsung shock ya. Shock dalam artian bukan kalian pingsan, tapi shock dengan keadaan dan ancaman-ancaman yang makin terus terjadi setiap harinya, makin bertambah ancamannya, makin bergulir ancamannya. Makin banyak masuk ke email, spam email, ke SMS, ke WA. Sadari kawan, tidak ada yang harus ditakutkan. Apa yang harus ditakutkan? Kalian digugat
sangat tipis kemungkinan. Kalian akan dipidana, akan dipenjarakan, apalagi sangat tidak mungkin. Karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia itu membentengi kalian yang gagal bayar pinjaman online atau pinjaman-pinjaman lain. Karena di sana berbunyi ya, di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di pasal 19 ayat 2, tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang. Nah, sudah jelas diproteksi kan undang-undang ya, karena mereka biasanya ngancam Anda itu dengan pasal 372, 378 bahwa Anda akan dituduh dengan pasal penggelapan, dituduh dengan pasal penipuan, apanya yang digelapkan, apanya yang ditipu. Logika aja, dan Anda jangan takut karena di Indonesia ini menganut asas lex specialis derogat lex generalis. Jadi hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Hukum yang umum yang tadi yang saya sebutkan 372, 378 di KUHP itu hukum umum, tapi di hukum khususnya di 3 ayat di Undang-Undang Nomor 39 ya tahun 99 yang tadi saya sebutkan di pasal 19 ayat 2, Anda tidak akan dihukum atau tidak akan dipidana penjara hanya karena tidak bayar utang. Clear kan? Nah, apa yang harus Anda takutkan? Anda sudah diprotek secara hukum. Anda tidak mungkin dipidana, dipenjarakan, digugat, tipis kemungkinan. Nah, apa yang harus Anda takutkan? Paham? Oke, silakan ya. Kalau kalian sudah hilang rasa takutnya, saya mohon feedback terbaik. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman-ancaman yang mereka tebar. Anda tidak takut dengan ancaman-ancaman yang sekarang mereka tujukan ke kalian semua. Itu hanyalah ancaman via online yang sebenarnya tidak akan pernah terjadi, dan itu hanyalah memainkan ya otak kalian, pikiran kalian untuk mengguncang psikologis kalian agar kalian segera bayar. Itu poin utamanya. Ketika Anda bayar, ya sudah, selesailah. Mereka melakukan tugasnya. Purna tugas mereka. Karena telah Anda bayar ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti. Saya tidak takut. Halo teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog. Lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah, ini saja yang mau saya bawakan ya. Dari awal pertengahan sampai akhir, akhirnya ada di kesimpulan. Bahwa apa yang akan mereka lakukan, gugatan dan lain-lain, itu tidak akan pernah terjadi. Tidak ada nasabah yang sampai masuk ke ranah seperti itu, sampai digugat seperti itu. Apalagi tadi bunyinya bahwa mereka menelisik atau ada mengusik terkait masalah kevalidan data dan lain-lain. Ternyata seperti itu ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sudah saya uraskan tadi ya, uraikan di sampai detail di pertengahan video tadi ya. Silakan kalian ulang kembali, kalau nggak ngerti kalian tonton lagi sampai kalian benar-benar meresap di pikiran bahwa ini hanyalah online. Ini hanyalah ancaman. Ancaman tinggal ancaman. Kita lihat ya, ke depannya Anda harus lebih lagi untuk bisa memanage pikiran kalian. Jangan pernah rapuh hanya dengan satu ancaman. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih untuk seluruhnya yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kalian semua. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa saya ingin doakan kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah pulihkan kembali agar kalian dapat bekerja, berniaga, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga teman-teman semua ya. Dan kawan-kawan, seluruh subscriber dimanapun berada yang saat ini sedang bingung, bimbang, stres, saya doakan buat kalian semua para subscriber khususnya ya, agar kalian semua diberikan keikhlasan lahir batin, diberikan kebahagiaan ya dunia akhirat tentunya, dan kalian yang saat ini sedang berusaha berniaga, apapun usaha yang kalian lakukan, ikhtiar yang kalian sedang lakukan, insya Allah ya mendapat kemudahan dan kelancaran serta keberhasilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya bagikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kalian semua. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.